1, 2, 3, 4 open the door. Ya. Mirip lah Ya, sama yang terkenal itu ya. 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 Dedi Wicaksono. Dedi Wicaksono dan Saya Pugu Wicaksono. Ya. Kalau ini siapa nama sama? Udin Property Channel. Subscribe juga ya. Ya. Oke, sekarang kita mau membahas hal-hal yang lucu gitu ya. Ya. Belum. Ya. Jadi sejak kita terutama kita bertiga ya di Al-Kausar tuh mengupload ya hasil pekerjaan kita, pengetahuan kita ke YouTube, dan kita selalu mencantumkan nomor telepon kita di deskripsi gitu kan. Selalu setiap ada video selalu kita mencantumkan di situ. Nah, banyak chat yang masuk ke kami, banyak pertanyaan mengenai properti, bahkan hal-hal yang menurut kami lucu juga ada yang ditanyakan gitu lah. Contohnya yang lucu tuh gini, seperti saya lucu gitu ya, seperti ini Gak lucu ya gitu. Ya, jadi salah satunya gini, Mas atau Dek gitu ya. Dek, saya biasa dipanggilnya Dek. Tapi gak pernah dipanggil tante kan? Nggak pernah. Oh iya. Itu ya. Saya punya tanah katakanlah 1000 meter gitu. Harganya berapa? Jadi pertanyaan cuma itu aja. Wah, luar biasa. Keren kan? Keren. Gitu. Lucunya di mana? Sebenarnya pertanyaannya gak ada yang lucu ya. Tapi kita jangan lucu. Jadi jawabnya juga bingung gitu loh. Mas, saya punya tanah 1000 meter. Kalau dijual harganya berapa gitu. Lalu saya jadi speechless gitu. Speechless itu artinya apa ya? Angel ngomongnya. Terharu ya benar. Terhira ya. Jadi kali ini kita akan membahas tips menjual tanah gitu. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi yang menanyakan hal seperti itu ke kita ya. Loh, menanyakan nggak apa-apa bang. Iya, tapi dalam konteks yang yang detail gitu ya, terukur. Gitu. Bukan hanya tiba-tiba ya nggak ada salam, nggak ada perkenalan dari mana gitu, tiba-tiba menanyakan saya mau jual tanah saya 1000 meter, kira-kira harganya berapa? Langsung saya twing gitu. Yang pertama, yang perlu dicantumkan adalah dari kota mana, ya kan? Jangankan beda kota gitu kan. Sama kota aja harganya bisa berbeda, betul nggak? Betul. Ya. Gitu. Betul. Dalam satu desa, lokasinya beda, pinggir jalan sama di tengah ya, di tengah-tengah, di belakang rumah orang itu juga harganya juga berbeda. Makanya kita nggak bisa mengukur atau nggak bisa menjawab berapa harga tanahnya Bapak Ibu sekalian yang ada di kota sana gitu. Nah, nanti sama Mas si manis jembatan Perak ini akan di-share ya bagaimana cara menjual tanah, tips dan triknya, terutama harga. Jadi begitu ya. Pantengin terus channel ini, jangan lupa subscribe. Oke? Kita lanjut. Bagaimana cara menjual tanah? Piye caranya? Yang pertama ini syarat ya? Syarat paling penting ini ya? Paling penting. Itu harus ada tanah yang dijual. Dan terus gimana kalau mau jual tanah gak ada tanahnya? Ya masa tanahnya orang? Oh bisa juga ya? Kan macam ya? McLaren. Tapi kan ada tanahnya berarti ya? Tapi harus ada tanahnya iya. Yang lucu itu jual. Tapi pernah loh ada di postingan itu ya, kita kan ikut grup jual beli, ya kan.
ada rumah itu dijual sama seseorang, begitu dicek lokasi, loh rumahnya nggak dijual. Dan ini karena rumahnya siapa yang dijual? Jadi syarat pertama harus ada barangnya. Barangnya, Ya, oke. Syarat pertama. Ada tanahnya ya? Ya, Ada tanahnya. ada barangnya. Ada Ya. barangnya, oke. Yang kedua, Dua. harus ada orangnya. Lah kalau nggak ada orangnya siapa yang jualin? Kalau hanya tanah saja ada terus nggak ada orangnya, gimana mau jualin? Nggak, ini guyon. Kita langsung ke topik yang aslinya. Maksudnya kalau nggak ada orang yang jualin siapa? Kalau ada tanahnya. Yang ketiga. Iya, harus ada pembelinya. Pembelinya Itu, banyak. Iya. Orang. Jangan banyak. Kalau banyak itu nanti kewan. Ya, bebek. Ya. Jadi 3 item ini harus terpenuhi. Ada tanahnya, ada penjualnya, ada pembelinya. Oke. Nah, bagaimana cara mengukur harga tanahnya? Ya. Biar nggak terlalu murah atau ini terlalu mahal. Ya, kalau terlalu mahal bisa-bisa berapa tahun nggak laku-laku ya Bang ya. Ya. Kalau terlalu murah Nanti kelakuan. gitu. Nanti baru dikonten udah ya. orang gitu. Nanti kalau jual murah nyesel gitu. nggak usah nyesel, hubungi kita saja kalau jualnya murah. Tapi murah itu relatif. Ya. Iya. Iya. Oh iya benar. Murah itu relatif. Oke. Tips awal adalah harus tahu posisi tanahnya itu apakah cukup menarik atau tidak. Misal tanahnya ini jalannya luas, lebar. Jalan depannya ya. Jalan depannya lebar. Kalau jalannya hanya gang 2 meter ya meskipun luasannya banyak ya tentu itu akan mengurangi Daya tarik ya, karena misal jalannya 2 meter lebar, luasnya lumayan banyak. Kalau orang mau beli juga mau dipikir mau buat apa juga kalau iya, mobil juga nggak bisa masuk. Punya mobil juga nggak bisa masuk kan itu. Tuh. Terus selanjutnya adalah kalau Anda mau menjual, coba tanya ke kanan kiri, ke daerah Anda sendiri itu tadi. Misal tanahnya nggak di daerah Anda, katakan saya punya tanah di daerah Jombang gitu Bang ya. Iya. Nah, ini tak jual berapa ya pantasnya ya biar cepat laku. Ya tanya di daerah sekitar situ, pasarannya itu berapa. Karena ada loh Bang, kayak di tempat kita itu begini. Harga tanah di kota itu ada sama tapi kalah harga dengan di daerah desa. Itu alasan satu, karena di daerah desanya itu jauh lebih mahal karena ditempati untuk nandur berambang bawang merah. Oh, berarti ada aset di situ ya. Di situ ada aset. Iya. Jadi istilahnya orang situ itu kan bawang merah itu juga penghasilannya juga lumayan besar. Ya. Karena itu harga tanah di sana itu juga mahal banget. Bahkan kena terabasan tol. Kena jalan tol. Terabasan tol. Karena kemarin Orang Jombang aja nih. Iya. Kan asli Jombang. Kena tol itu kan biasanya bukan ganti rugi ya, ganti untung. Bahasa pemerintah kan seperti itu. Itu tuh taksiran menurut warga sana itu rugi. Karena nilai di pasaran katakan Peru itu kalau di sini itu 14 meter persegi. Itu di sana itu bisa tembus mulai 15 sampai 20 juta Peru. Ya. Artinya padahal itu di desa ya. Padahal itu di desa dan bukan di pinggir jalan. Iya, dan itu tanah sawah, Bang. Tanah sawah. Di tengah pula. Di tengah. Padahal di tengah kota Nganjuk. Itu harga Peru itu hanya 10 juta Peru. Itu rata-rata kalau dipukul maksimal yang bagus itu 10 juta Peru itu sudah bagus. Kalah. Nah, agar Anda tepat menjualnya harganya itu relevan atau tidak, ya tanya ke orang sekitar. Kalau Anda bukan warga segitu. Tempat tanya yang paling akurat. Nah, biasanya kan ada ya pos-pos yang dia jadi informan yang tahu lah seluk-beluk tentang desa ini. Itu biasanya di mana, Bang? Nah, berdasarkan pengalaman. Ya, pengalaman. Ya. Itu di warung. Di warung ya? Di warung. Beneran ini? Iya itu pusat informasi luar biasa. Warung apa nih? Warung kopi lah, warung kopi. Oh, di mana orang nyangkruk di situ, orang nongkrong. Di situ itu pusat informasi, dia tahu aja segala itu. Nah, dari situ nanti bisa buat pertimbangan. Daerah sana itu harganya segini. Mereka itu punya basis informasi yang luar biasa. Biasanya kan ada orang nongkrong, orang nyasar ke warung kan gitu kan. Ada yang nitip informasi. Tanah saya mau dijual segini. Oh iya, bener juga.
Itu basis informasi selain di medsos ya. Tapi kalau medsos kan jamak ya, umum. Iya. Kalau di warung setempat itu kan lebih terkhususkan di daerah itu. Nah, informasi di daerah itu banyak didapatkan di percakapan warung itu. Sambil ngopi, sambil tanya, "Pak, kalau tanah sini tuh harganya berapa tuh? Kalau di daerah mana? Sana." "Oh, tetangga saya dulu itu ya tahun 2019 kemarin tuh jual sekian. Itu luasnya sekian ru." Nah, dari situ kan Anda punya gambaran. Iya, benar. Kalau tahun kemarin aja katakan laku 200 juta, berarti dengan luasan segitu kan bisa ditarik di breakdown per meternya itu berapa. Iya. Berarti jika beda tahun, kalau tanah kan tambah hari tambah Naik ya. harganya. Tanahnya naik. Oh, harganya. Oh, Harganya naik. Iya. Nah, dari situ bisa dapat informasinya gitu sih, Pak. Iya. Sederhana banget. Jadi kuncinya adalah belanja ke warung tetangga. Yes, iya. Itu close the door-nya gitu. Close the door. Oke, ada lagi nggak? Apa ya, Bang ya? Itu ya, intinya itu. Intinya itu jangan sungkan-sungkan untuk datang ke warung. Ya, gitu betul. Karena di situ ada banyak pusat informasi Ya. yang kita sebenarnya nggak kepikiran ya, banyak orang nggak kepikiran ternyata di sana itu banyak. Ini menurut pengalaman tentunya. Ya, betul. Gitu. Dan itu sebenarnya sama halnya dengan pembeli, Bang. Jadi itu juga berlaku juga bagi pembeli. Jika Anda mau membeli tanah daerah sini gitu, rata-rata nanti ukurannya itu berapa? Tanya aja ke warung itu ya. Cari ke warung. Cari warung yang lumayan ramai, banyak orang-orang nongkrong yang terutama yang usia-usia sudah itu nggih. Usia ini. Ya enggak, yang usianya sudah dewasa itu. Lah mereka lebih tahu juga. Senior lah kalau kita menganggap. Jadi berdasarkan pengalaman mereka itu mereka cerita akhirnya. Ya gitu sih, Pak. Oke. Intinya ke warung. Warung, ya. Oke. Sekian aja lah. Ya. Karena cukup. intinya sudah ketemu. Jadi kalau mau jual tanah atau beli tanah bisa tanya ke kita, tapi paling ya kita yang nggak bisa jawab. Ya. Betul. Jalan-jalan saja ke warung gitu ya. Oke. Sekian dari kita, semoga bermanfaat dan semoga kuota Anda bisa cepat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.